Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliadi Rizky Maulana. Saya akan menerangkan materi tentang berbagai macam ancaman yang dihadapi dan yang harus diwaspadai terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sini materi bab 5 kelas 11 semester 2. Nah, sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita memasuki tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Setelah kita mengikuti kegiatan pembelajaran, diharapkan siswa dapat memahami tentang ancaman yang dapat membahayakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menumbuhkan sikap cinta tanah air terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa saja macam-macam ancaman yang dapat mengancam Kesatuan Negara Republik Indonesia? Mari kita lihat bersama-sama pada materi selanjutnya. Nah, di sini ada berbagai macam ancaman yang perlu diwaspadai terhadap Kesatuan Negara Republik Indonesia. Salah satunya di sini yang pertama ada ancaman di bidang ideologi. Nah, ancaman di bidang ideologi ini seperti apa? Ancaman di bidang ideologi ini tentu saja berbagai macam ideologi dari negara lain, terutama dengan adanya teknologi dan cepatnya masuknya informasi dari berbagai belahan bumi maupun berbagai negara. Tentu saja akhir-akhir ini masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda di Indonesia ini mengalami berbagai macam pergeseran dari aspek sosial maupun yang lainnya. Nah, kok itu bisa membuat bidang ideologi ini menjadi suatu ancaman? Karena dengan mudahnya masuknya informasi, ideologi-ideologi seperti ideologi liberal, contohnya yang sangat mendominasi pada akhir-akhir ini, yang dimana ideologi liberal itu menganut atau menekankan pada kebebasan individu dalam melakukan sesuatu. Nah, sementara itu Indonesia yang memiliki ideologi Pancasila syarat akan dengan norma-norma yang lain, di situ akan menjadi suatu permasalahan yang dapat menimbulkan antar kesenjangan norma dalam Pancasila yang ada terhadap perilaku liberalisme tersebut. Selanjutnya, di sini ada di bidang politik. Nah, dari bidang politik ini kita bisa lihat berbagai macam kasus bentrokan antara kedua belah pihak politik yang bersaing. Itu bisa menimbulkan ketidakstabilan politik di negara. Nah, itu seperti pada gambar di PowerPoint ini tentang bentrokan yang terjadi. Nah, itu dari dalam negeri. Sedangkan dari luar negeri ada intervensi politik dari negara lain, misalnya memboikot negara tertentu untuk membatasi tentang strategi geopolitik mereka, seperti pembatasan impor maupun yang lainnya, dan kerjasama di bidang lainnya. Tentu saja itu sangat menghambat perkembangan di bidang politik dan membahayakan bidang politik dalam negeri maupun luar negeri, seperti itu. Nah, di bidang ekonomi selanjutnya, yang ketiga ini di bidang ekonomi. Di bidang yang ekonomi ini tentu saja maraknya teknologi-teknologi yang canggih, kita harus dituntut untuk siap dalam melakukan kebebasan dalam bersaing dengan negara-negara di luar sana. Contohnya dengan adanya mudahnya masuknya barang-barang dari luar, tentu saja adanya perang dagang. Bisa kita lihat banyak sekali barang-barang impor dari luar yang
masuk di Indonesia dengan harga yang lebih murah dan kualitasnya pun juga tidak kalah dengan barang-barang yang memiliki harga di atas barang tersebut. Nah, kenapa kok itu bisa mengganggu kestabilan dan mengganggu keutuhan negara Republik Indonesia? Karena jika kita tidak mampu bersaing di dalam bidang ekonomi, akan sangat menimbulkan kesenjangan ekonomi. Nah, jika barang yang laku itu dari barang dari luar, kemudian barang dalam negeri tidak mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah penjualan, maka ekonomi yang ada di dalam negeri akan kalah bersaing dengan ekonomi yang berasal dari luar negeri tersebut. Selanjutnya di bidang sosial budaya. Nah, bidang sosial budaya ini ada berbagai macam contoh yang sudah dialami oleh kita di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu dengan mudahnya teknologi seperti sekarang ini, mungkin internet yang sangat cepat, kita bisa melihat kebudayaan orang asing, kebudayaan dari negara luar, kita kemudian kita tiru mentah-mentah tanpa kita menelaah apakah budaya ini pantas untuk dilakukan atau untuk diterapkan di negara kita tercinta ini. Nah, bahkan beberapa belakangan ini banyak sekali anak muda yang justru tertarik terhadap kebudayaan-kebudayaan di luar sana tanpa mementingkan atau tanpa adanya niat untuk melestarikan kebudayaan di negara mereka sendiri. Padahal di negara kita ini sangat banyak sekali kebudayaan-kebudayaan yang bisa kita pelajari dan juga bisa justru bahkan bisa menambah kegiatan ekonomi kita. Nah, selanjutnya di bidang pertahanan dan keamanan. Di bidang pertahanan dan keamanan ini sudah banyak kasus-kasus pelanggaran seperti pelanggaran wilayah laut dan lain-lain. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan materinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.